Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV. Untuk brandnya adalah Polytron dan untuk ukurannya adalah 43 in. Untuk tipe detailnya bisa kita lihat di cover belakang. Untuk label yang tertera di belakang tertulis Polytron, televisi LED untuk tipe PLD 43B AG9953. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk TV ini indikatornya hidup tapi tidak bisa setar. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari coba kita colokkan untuk TV-nya. Selanjutnya saya tekan tombol power di sini. Ini tombol powernya. Kita tunggu sebentar. Bisa teman-teman perhatikan untuk indikatornya nampaknya kembali standby ya teman-teman. Terlihat label di panel LCD-nya di sini untuk TV ini sudah smart ya teman-teman. Seperti itu, tertulis label YouTube, Netflix, Mola, Google Play, dan TV ini nampaknya sudah Android TV. Dan untuk frame-nya itu tipe frameless. Terlihat untuk panel LCD-nya ada garansi 5 tahun. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dan inilah daleman TV Polytron tersebut untuk ukuran 43 in setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Nampaknya untuk tipe TV ini untuk blok power supply dan mainboard utamanya itu menjadi satu ya teman-teman, seperti ini. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam blok TV Polytron untuk ukuran 43 in ini. Bisa teman-teman lihat di main blok ini terlihat ada garis. Ini teman-teman, dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang ada di dalam garis ini adalah area primer. Selanjutnya komponen yang di luar garis ini adalah area sekunder. Selanjutnya dari mainboard ini terdapat sebuah kabel, dan kabel ini menghubungkan antara mainboard dengan modul T-Con, dan kabel ini yang disebut kabel LVDS. Selanjutnya di sisi bawah ini terdapat blok T-Con atau timing control yang langsung terhubung dengan LCD-nya. Seperti kita saksikan video di awal, bahwasanya untuk TV ini indikator hidup, tapi setelah kita tekan tombol powernya itu TV tidak bisa setar alias kembali lagi ke standby. Dan kasus seperti itu bisa kita bilang untuk TV ini mati standby. Saya memprediksikan untuk kinerja dari power supply ini tidak ada masalah mungkin ya. Ini baru prediksi awal. Dan bisa jadi permasalahan itu ada di mainboard mungkin. Saya belum begitu paham karena memang belum melakukan penelusuran lebih detail. Mungkin kali ini akan saya lakukan pengecekan tegangan terlebih dahulu, apakah ada kejanggalan. Dan di sini saya langsung ukur tegangan di area sekunder. Saya colokkan untuk TV-nya. Sudah. TV sudah standby. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya langsung saya ukur untuk tegangan di area sekunder, tepatnya di diodanya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk di dioda ini terukur 35 volt dan itu stabil, dan ini normal ya teman-teman, karena tegangan ini untuk suplai driver backlight. Selanjutnya di dioda satunya ini terukur 12 volt dan itu pun normal. 12 volt ini untuk mensuplai area mainboard utamanya yang kemudian di drop oleh beberapa IC step down di sini. Dan di IC step down yang ini kita ukur, nah ini belum ada output. Selanjutnya yang di sini ini pun sama, belum ada output. Di test point ini udah hadir 3,3 volt, dan ini untuk IC standby IC utamanya ya. Dan ini IC utamanya teman-teman, chipset utamanya. Selanjutnya di USB 5 volt pastinya belum hadir karena emang TV belum start. Di beberapa test point lain ini saya melihat ada sebuah kabel yang putus ya teman-teman. Saya nggak tahu itu apa itu permasalahannya. Coba saya zoom di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada sebuah kabel ke sensor infrared ini terputus dan harusnya tersambung sini mungkin ya. Ini yang putusannya. Ya mungkin untuk kabel ini akan saya sambung dulu. Apakah itu penyebabnya? Setelah penyambungan kabel, coba kita hidupkan kembali untuk TV-nya. Oke teman-teman, untuk kali ini kabel ke modul infrared saya sudah sambung. Coba kita hidupkan untuk TV-nya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Saya colokkan, sudah saya colokkan teman-teman. Dan coba kita lihat untuk indikatornya. Nah, itu indikator sudah hidup ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol power di sini. Ini tombol powernya. Kita tunggu sebentar. Bisa
Bisa teman-teman perhatikan untuk indikatornya nampaknya kembali standby ya teman-teman. Artinya dengan disambungnya jalur kabel yang terputus tadi, untuk TV tidak ada perubahan, masih tetap hidup standby dan tidak bisa diberikan perintah on. Dan tadi sempat saya melakukan beberapa kali percobaan. Di sini untuk kabel LVDS yang menuju ke arah panel ini saya lepas. Dan coba untuk TV saya kembali hidupkan. Sudah saya colokkan dan kembali kita perhatikan untuk indikatornya. Di sini selanjutnya saya tekan tombol power, dan untuk kali ini kabel LVDS saya cabut ya. Saya tekan tombol power, sudah. Dan bisa teman-teman lihat untuk indikatornya sudah berubah menjadi hijau. Untuk backlightnya pun sudah hidup. Coba saya matikan untuk penerangannya. Saya teman-teman lihat nih, backlightnya sudah hidup. Artinya dengan saya mencabut kabel LVDS ini, dengan mencabut beban yang mengarah ke panel LCD, untuk TV bisa setar ya teman-teman. Untuk tampilannya pastinya ngeblank, karena memang untuk kabel data yang menuju ke panel LCD nya saya cabut. Coba kita intip untuk tampilannya seperti apa. Nah seperti ini, karena memang kabel data yang menuju ke panel LCD itu saya lepas. Dari hasil percobaan ini, teman-teman sekalian pastinya bisa memprediksikan permasalahannya itu ada di mana. Dan dengan percobaan ini saya bisa pastikan permasalahannya itu ada di panel LCD, bisa jadi di modul T-Con-nya atau di panel LCD-nya tersendiri itu ada yang short. Selanjutnya kita bongkar untuk cover yang menutupi T-Con ini dan kita cek untuk T-Con-nya. Lanjut. Dan inilah penampakan T-Con untuk TV Polytron untuk ukuran 43 in setelah saya bongkar untuk covernya. Bisa kita lihat di sini untuk T-Con ini terbelah menjadi dua bagian. Sebelah sini ini adalah jalur data yang sebelah kanan. Selanjutnya yang ini adalah jalur data yang sebelah kiri. Selanjutnya di sini saya akan coba melepas salah satu dari kedua jalur ini dan coba kita hidupkan untuk TV-nya. Saya pengen tahu permasalahannya itu ada di jalur kanan atau di jalur kiri. Dengan cara tersebut saya kira teman-teman sudah bisa memprediksikan permasalahannya itu ada di mana. Untuk kali ini saya coba lepas jalur yang sebelah kanan, dan untuk input kabel LVDS-nya kembali saya colokkan seperti ini. Selanjutnya kita coba hidupkan untuk TV-nya, apakah sudah bisa ada tampilan atau tetap aja. Saya colokkan untuk TV-nya dan kita lihat untuk tampilannya. Sudah saya colokkan dan terlihat untuk indikator light-nya sudah nyala. Coba saya tekan untuk tombol powernya. Nah, nampaknya setelah pelepasan jalur data yang sebelah kanan dari hadapan saya, untuk TV tetap aja tidak mau setar ya teman-teman. Selanjutnya jalur kanan ini akan saya kembalikan dan coba kita lepas untuk jalur data yang sebelah kiri. Kembali kita coba hidupkan untuk TV-nya dan saya tekan tombol powernya. Namanya sama aja, untuk TV tidak mau setar ya teman-teman. Coba saya lepas keduanya, apakah sama aja? Sudah, untuk kali ini kedua jalur data baik kanan dan kiri sudah saya lepas. Selanjutnya coba kita hidupkan kembali untuk TV-nya. Saya colokkan. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Ya nampaknya sama aja. Untuk TV tidak mau setar. Berarti dari percobaan ini bisa jadi permasalahan itu ada di modul T-Con-nya ya teman-teman. Mungkin kali ini akan saya selidiki lebih detail permasalahannya itu di sebelah mana. Setelah menemukan hasil, kembali saya akan share ke teman-teman. Lanjut. Seperti kita lihat di sini kita langsung fokus ke area modul T-Con-nya. Bisa teman-teman lihat untuk modul T-Con ini nampaknya terdapat dua IC utama. Bisa kita lihat ini adalah chipset utamanya, dan untuk IC ini adalah IC DC-DC converter yang mengkonverter tegangan 12 volt sebagai VCC in ke T-Con ini, yang kemudian di-convert ke tegangan-tegangan VGH, VGL, HVDD, HVDD dan lain-lain. Selanjutnya di T-Con ini pun terdapat beberapa test point seperti VGH, VGL, AVDD, HAVDD, dan jalur-jalur data lainnya. Selanjutnya, karena untuk T-Con ini bermasalah dalam arti jika dihubungkan untuk kabel LVDS-nya ini TV tidak mau setar, prediksi saya di area T-Con ini ada yang short, dan coba kita lakukan pengukuran. Barangkali di kapasitor-kapasitornya ada yang short, dan di sini saya gunakan range pengukuran buzzer. Bisa teman-teman dengarkan, bila terdengar bip panjang seperti ini,
Nah, ini artinya terhubung. Dan untuk komponen-komponen yang tidak boleh terhubung, jika dites dengan menggunakan buzzer ini bunyi, itu artinya komponen tersebut short. Dan coba kita kali ini kita ukur untuk kapasitor-kapasitor. Di sini bisa kita lihat ini kapasitor, ini kapasitor, ini kapasitor, ini juga banyak kapasitor. Untuk pertama kita lakukan pengukuran kapasitor yang sini. Ini kapasitor yang di sini nampaknya bagus. Selanjutnya yang sebelahnya, ini pun bagus. Selanjutnya kapasitor yang di sini, ini pun bagus, ini pun bagus, ini pun bagus, ini pun bagus, ini juga bagus, ini pun bagus, ini juga bagus, bagus. Nah, ini di sini agak meragukan karena resistensinya tuh sangat rendah. Bisa teman-teman dengarkan. Nah, ini resistensinya tuh sangat rendah. Coba saya tunjukkan untuk avometernya dan kembali kita ukur untuk kapasitor yang sini teman-teman. Nah, ini nampaknya bagus ya. Selanjutnya yang kapasitor ini. Nah, ini teman-teman. Untuk kapasitor ini true core short. Resistensinya hampir mendekati 0. Dan apakah ini penyebabnya? Coba kita lepas dulu untuk kapasitornya. Oke teman-teman, untuk kali ini kapasitor saya sudah lepas. Dan coba kita lakukan pengukuran kembali setelah pelepasan kapasitor yang true core short tadi. Dan teman-teman bisa perhatikan nilai yang tertera di multitester saya. Nah, seperti ini teman-teman. Alhamdulillah untuk jalur ini sekarang tidak short. Untuk kapasitornya coba kita lakukan pengukuran secara terpisah. Ini teman-teman, memang barangnya tuh sangat kecil sekali. Coba kita ukur apakah true core short. Nah, bisa teman-teman lihat hasil pengukuran dengan menggunakan multitester saya ini. Kapasitor ini true core short. Kita coba hidupkan untuk TV-nya. Coba kita hidupkan untuk TV-nya dan kita lakukan pengukuran untuk tegangan-tegangannya. Sudah saya colokan dan indikatornya sudah merah ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol powernya dan bisa teman-teman lihat untuk kali ini indikator sudah hijau, artinya TV bisa start. Coba kita lakukan pengukuran tegangan setelah pelepasan kapasitor tersebut. Untuk tegangan 12 volt yang menjadi VCC in ke panel LCD nya harus terukur 12 volt. Dan bisa teman-teman lihat untuk tegangan input VCC 12 volt sudah hadir. Setelah fuse kita ukur. Nah, setelah fuse pun sudah hadir 12 volt juga. Selanjutnya data yang ditransfer dari mainboardnya harus terukur 1 sampai 2 volt. Coba kita ukur di test point ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat hadir 1,126 volt, 1,2, 1,1, 1,1, 1,1, dan itu artinya untuk data yang ditransfer dari mainboard utamanya tuh sudah tertransfer dengan baik. Selanjutnya tegangan 12 volt tersebut masuk ke IC DC-DC converter ini. Coba kita ukur harus hadir 12 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 12 voltnya hadir untuk mensuplai IC DC-DC converter. Di L-nya pun sudah hadir. Selanjutnya setelah masuk ke IC DC-DC converter ini, kemudian memberikan output DC-DC converter untuk VGH, VGL, AVDD, HAVDD, dan 3,3 volt untuk mensuplai IC chipset utamanya ini. Coba kita ukur untuk VCC in IC ini apakah hadir 3,3. Nah, bisa teman-teman lihat untuk VCC in IC ini sudah hadir 3,3. Selanjutnya SCL SDA harus hadir 3,3 juga. Ini sini SCL sudah hadir 3,3. SDA pun sudah hadir 3,3 dan itu normal. Selanjutnya di sini ada test pen VGH teman-teman. VGH kita ukur. Nah, nampaknya untuk VGH ini belum hadir. Selanjutnya pastinya yang lain pun belum hadir seperti AVDD di sini. Nah, VDD juga belum hadir, HVDD pastinya sama belum hadir, dan untuk tampilannya pastinya sih ngeblank karena memang VGH-nya belum hadir sebagai VCC in ke panel LCD-nya. Coba kita intip untuk tampilannya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk tampilan masih ngeblank, tapi untuk backlight-nya tuh sudah hidup, data-data sudah masuk, tapi untuk VGL dan VGH, HVDD, HAVDD dan lain-lain itu belum hadir. Makanya si TV masih ngeblank. Setelah penelusuran saya lebih detail, ternyata dari sekian banyak penelusuran saya tadi, saya menyimpulkan untuk IC DC-DC converter ini bermasalah ya teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan melihat datasheet yang dikeluarkan oleh perusahaannya, untuk VCC in IC ini tuh sudah terpenuhi, enable pun sudah terpenuhi, tapi untuk outputnya tuh tidak ada. Menurut datasheetnya VCC in untuk IC ini tuh ada di pin 24, 25,
coba kita lakukan pengukuran. Nah, ini sebagai VCC in untuk IC ini sudah hadir. Selanjutnya enable atau yang men-switch atau yang mengaktifkan sinyal untuk mengaktifkan IC ini pun sudah hadir di pin 14. Nah, di sini sudah hadir 3,276. Artinya si IC ini harusnya sudah start. Tapi untuk kali ini VGH itu belum keluar. Yang di VGH belum keluar, HAVDD pun belum keluar, AVDD juga nggak keluar, VGL nya pun itu tidak keluar. Artinya ya nggak keluar untuk VGL nya. Artinya secara data si IC ini sudah memenuhi syarat untuk hidup, karena VCC in nya sudah terpenuhi, enable nya sudah hadir, tapi untuk outputnya itu tidak keluar. Bisa jadi untuk IC nya ini rusak karena ada jalur short kapasitor yang di sini tadi, membuat si IC ini terus bekerja dan akan berakibat short. Ya, untuk selanjutnya saya nggak tahu, mungkin ganti Ticon atau IC nya. Coba saya lakukan pencarian untuk spare part IC nya ini apakah ada atau tidak. Untuk tipenya tuh LP6281. Coba saya akan cari untuk spare partnya ada atau tidak. Setelah melalui proses analisa yang lumayan panjang tadi teman-teman, memang untuk IC DC-DC converternya ini sudah mati atau sudah rusak. Ya, mungkin dikarenakan kapasitor yang tadinya di sini saya lepas ini short, kemudian si TV dipaksa hidup terus menerus dan berujung untuk IC-nya ini mungkin panas dan akhirnya mati. Jadi saya sudah mencoba mencari-cari IC pengganti secara online, tapi saya agak kesusahan teman-teman untuk mencari IC penggantinya ini, karena untuk tipenya ini saya bilang langka ya. Sudah coba cari-cari di beberapa marketplace online tapi tidak menemukan untuk IC ini. Ya, salah satu pilihannya tentunya kita harus mengganti satu blok Ticon ini, karena memang itu pilihan terakhir ya teman-teman. Dan alhamdulillah kali ini saya sudah mengganti untuk Ticon aslinya dengan Ticon yang saya beli dari salah satu marketplace. Beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui untuk mencari Ticon pengganti itu antara lain, untuk buat Ticon pengganti tidak selalu sama persis seperti ini ya teman-teman. Tapi hal yang paling penting itu adalah data in yang di sini itu harus sama. Yang kedua, bisa teman-teman lihat di sini, bisa teman-teman perhatikan di marking yang ada di Ticon ini tertulis panel PT430CT03-14, dan itu adalah poin yang paling penting. Dalam arti Ticon ini tentunya kompatibel dengan tipe panel yang tertulis di sini. Untuk bentuk sih tidak selalu harus sama, karena mungkin dari perusahaannya itu mengeluarkan beberapa versi dan tiap versi itu bisa jadi berubah bentuk atau berubah posisi untuk IC-nya. Dan selanjutnya setelah pergantian Ticon, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Untuk kali ini TV saya sudah colokkan, bisa teman-teman lihat indikator standby ini sudah nyala. Selanjutnya saya tekan tombol power di remote-nya. Kita tunggu sebentar. Dan bisa teman-teman lihat kali ini TV sudah hidup normal kembali. Ya, memang benar apa seperti yang saya bilang di video awal, bahwasanya TV ini sudah smart ya teman-teman. Kita teman-teman lihat ada beberapa menu di situ, ada Google Play juga, udah Android maksud saya. Dan dengan digantinya Ticon ini saya bisa pastikan untuk TV sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koplo Kodok.